kapan lalu ya, aku tuh ketemu teman lama, ketemu teman lama yang dia tuh pinter di sekolah, pinter banget dulu. Tapi ya bukannya gimana ya, tapi ya sekarang ya just so gitulah. Iya. Gitu loh, nggak ada yang, bahkan banyak gitu aku ketemu teman-teman yang dulu tuh biasa aja gitu, kayak misalkan skillnya, isi kepalanya itu biasa aja, tapi sekarang jadi wow gitu loh. Paham nggak sih, kayak misalkan kamu ketemu tuh wih gitu loh. Iya, itu emang fenomena dari dulu nggak sih, zaman kita sekolah tuh ya sama juga. Daerah di sekolahku dulu ada anak yang sekolahnya itu berandal lah, berandal, nakal kayak gitu. Tapi ketika lulus malah jadi orang gitu loh. Sementara yang temanku yang akademisnya itu bagus, ketika lulus ya udah mentok juga pegawai kantoran, karyawan kayak gitu loh. Karyawan. Nah itu yang bikin bingung ya ketika, tapi kita kan udah ngelewati ya, udah ngelewati. Cuman kalau pengen balik lagi gitu loh, antara skill atau akademis ya ijazah lah ya, ijazah atau skill. Atau skill itu sebaiknya mana dulu nih gitu loh. Yang mungkin yang bisa dibilang yang lebih penting lah untuk kehidupan selanjutnya setelah sekolah. Kalau kamu apa? Kalau aku ya udah melewati, baru sadar ternyata emang skill dulu. Ya, skill dulu. Setuju sih. Cuman agak kontradiksi, karena kalau kita, katakanlah gini, kalau misalnya ada anak yang putus sekolah lah, dia nggak punya ijazah, tapi dia punya skill kayak gitu. Ijazah ini kalau nggak ada, nggak akan memperlancar jalannya juga gitu loh. Karena di Indonesia. Iya, khususnya di negara ini. Di Indonesia. Ijazah itu nomor 1, nomor 2-nya skill sih kayak nomor gitu. 2-nya skill. Nah, kalau kita mengutamakan skill kan kita harus tahu memulainya dulu. Nah, nggak semua orang kan ada privilege. Adanya privilege untuk memulai itu, sponsor ya. Ya, memulai sesuatu yang berdasarkan skillnya itu. Nggak semua orang punya privilege itu. Sementara kalau ijazah kan ya udah kita tinggal buat apply lowongan gitu. gitu. Kalau di sini mah gitu. Yang penting ada ijazahnya kayak gitu. Kalau menurutku sih tetap skill ya. Karena ijazah juga ya ijazah nomor 1 di atas kertas. Di sini. Tapi ujung-ujungnya juga dites juga. Iya, dites juga. Dites. Jadi ya skill sih kalau aku bilang. Kalian sebenarnya gini ya, kalau menurutmu untuk membangun skill tuh kayak gimana sih, Bis? Skill itu kan bukan gift kan. Skill itu adalah sesuatu yang diulang kan. Ya dilatih lah. Ya dilatih ya. Tapi ya itu tetap kita harus tahu kemampuan kita sendiri. Ya jadi ya identifikasi diri yang lebih. Iya sih, kalau skill tuh lebih ke melakukan sesuatu secara itu aja, secara waktu yang lama itu kamu akan punya skillnya, gitu. Akan punya skillnya dalam hal tertentu. Tapi kalau ijazah banyak yang palsu juga. Iya. Ada kok yang belum selesai, ijazah palsu apa asli belum selesai ada. Sampai sekarang. Tapi ya udahlah ya. Udah tua juga gitu, nanti dikira kita melawan orang tua gitu. Nanti kualat. Kalau urusan cari kerja itu memang ya ijazah ya. Ijazah itu nomor 1. Nomor 2 adalah skill. Tapi ada loh yang bilang bahwa banyak nanti lapangan pekerjaan gitu. Tapi yang ngomong dicarikan kerja sama bapaknya. Ke situ lagi. Dasar Dia sedih. Ya itu ya, ijazah sama skill ya. Itu yang kadang ya mungkin sampai sekarang juga bikin bingung anak-anak yang usianya di bawah kita ya, masih sekolah gitu. Tapi ya memang faktanya sih kalau di Indonesia kenyataannya ya ijazah masih nomor 1 sih. Masih nomor 1. Masih nomor 1. Kamu pernah nonton film Sweet nggak? Ada serial di Netflix namanya Sweet. Nah itu bagus itu. Jadi dia tuh pokoknya firma hukum ya, pengacara. Jadi ada satu orang nih, dia itu pinter banget, cerdas lah. Dan skill mengingatnya itu bagus banget, skill analisanya. Dia pengen jadi pengacara, tapi nggak ada ijazah ini. Nggak ada ijazah, terus akhirnya dia nggak nempuh pendidikan formal? Nggak nempuh pendidikan formal gitu. Tapi lucunya di film itu kalau nggak salah dia awalnya jadi semacam kurir itulah, kurir. Dan nggak tahu, aku lupa ya ceritanya, tiba-tiba dia masuk ke kantor firma hukum itu, terus tiba-tiba tanpa sengaja dia itu ikut interview. Ternyata itu ikut antrian interview. Waktu di interview sama satu pengacara senior ini, dia nggak ada ijazah udah mau ditolak gitu, tapi sama dia ditantang balik. Ada buku hukum I see. Buku hukum. Oh iya, aku pernah lihat cuplikannya. Jadi dia disuruh
nantang isi bukunya itu halaman berapa suruh sebutin nanti dia baca. Ternyata ngerti dia gitu. Dan jauh lebih baik ya. Iya. Ya aku ingat cuplikan. Itu film Sweet namanya kalau mau lihat. Dia di Netflix ya ada. Ya kalau misalkan di luar dari Indonesia kayaknya bisa ya skill. Bisa skill. Bisa. Memang ya karena temenmu ada yang kerja di luar kan? Ada kan ya? Ada. Itu kan pasti mengutamakan skillnya dulu, skill dulu. Skill number one. Dan skill juga dibagi dua ya, ada hard skill sama soft skill. Soft skill. Kayak gitu. Kalau soft skill ya kedisiplinan, manajemen waktu, komunikasi. Nah ini komunikasi ini. Di sekolah kita kan nggak pernah diajarin cara berdiskusi yang benar itu seperti apa ya? Komunikasi itu kompleks ya, kalau aku bilang. Dari suara, ya, nada intonasi, terus isinya. Iya, isinya juga. Ya. Terus apa itu namanya? Manner. Iya. Manner tuh komunikasi. Iya, betul, termasuk. Lalu eye contact itu komunikasi. Komunikasi itu kompleks, men. Iya. Tapi kan seharusnya itu harusnya basic dasar, kan, basic. Iya, makanya basic ya. Tapi malah di pendidikan tinggi. Iya, makanya kan forum-forum kayak gitu mesti adanya di perkuliahan kayak gitu. Makanya kalau aku ngelihat ya anak-anak yang ya mungkin sekolah internasional atau swasta lah ya, cara komunikasi ya sorry lebih bagus daripada anak-anak sekolah negeri kayak gitu. Karena kurikulumnya juga kalau swasta sama internasional kan beda sendiri kan dia pasti. Berdiri sendiri kan ya. Iya. Tapi kayaknya aku pernah inget deh. Dulu waktu ini SMP ya, SD kayaknya enggak deh. Jadi ada dulu bahasa Indonesia itu diharuskan kita menjawab dengan kalimat jawaban. Iya, ingat nggak? Kayak misalkan kita dari manakah si A misalkan, bukan tiba-tiba dari pasar gitu nggak, tapi si A. Jadi ada runtutannya. Nah, itu bagian dari komunikasi kan sih. Iya. Cuman tidak didetailkan mungkin di situ. Tidak dijelaskan kenapa harus pakai kalimat jawaban gitu. Kalau di zaman sekarang mah anak sekarang mah nuntut kok bisa gini gitu loh. Kenapa harus begini gitu loh. Nggak tahu ya kalau aku menghindari penilaian antar generasi sih, karena kalau dibilang gitu generasi kita sebenarnya juga ada kurangnya, apalagi generasi di atas kita gitu loh. Kan negara ini juga dibentuk sama generasi di atas kita. Iya sih, sampai sekarang. ya balik lagi lah ya, kita ngomongin antara skill sama ijazah ya, faktanya masih ijazah. Tapi kayak gini Fis, kalau di dunia kerja tuh gini, katanya lulusan ini, masa nggak bisa gitu loh. Jadi itu juga beban juga kalau kamu lulusan dari mana gitu ya. Jangan bangga-bangga dulu. Universitas tinggi kayak gitu. Yang A. Itu kan iklannya itu nggak sih? Iklannya BSI nggak sih? Jadi waktu kerja di tes ini disuruh bikin laporan ini nggak bisa. Padahal lulusannya lulusan ya universitas yang top lah kayak gitu. Ya itu kurang dilatih ya waktu kita masih di masa-masa pendidikan formal akademis gitu. Iya, karena memang pendidikan formal tuh lebih ke teori. Minim praktek. Lebih ke teori, minim praktek. Ya balik lagi sebenarnya kalau kayak omongan kita yang kemarin pendidikan kayak gitu. Kalau pendidikannya udah dibenahi, model pendidikannya dibenahi, ya udah pasti maju. Iya, pasti dan sih semua. Ya nggak semua masalah sih, cuman sebagian besar masalah. Ya setidaknya kita bisa membibit yang bagus-bagus lah gitu loh. Hasil bibitannya bisa bagus. Tapi ya kayaknya sih kalau kamu sampai sekarang, yang bentuk kamu sampai sekarang tuh apa? Skill kan? Iya. Ya skill. Sama kondisi. Itu plus ya. Anggap aja nilai plus bro. Sama kondisi. Anggap nilai plus itu. Makanya dulu ada yang bilang hidup susah itu juga privilege sebenarnya. Iya, sebenarnya iya. Iya, betul. Kalau kita cara pandangnya dari sisi tertentu bisa membentuk diri kamu. Betul. Kayak gitu. Ya, kalau udah lulus sekolah itu loh, kadang banyak orang yang nggak tahu sampai sekarang juga masih banyak anak-anak yang bingung ya, mau lulus sekolah kalau misalnya dia nggak bisa sekolah. Kalau nggak bisa sekolah, nggak bisa lanjut kuliah gitu loh. Pasti mereka bingung mau ngapain. Nah, itu kan mau nggak mau kan ya harus kerja kan. Kerja. Tapi ironisnya kalau tidak lulusan S1 itu susah. Jauh di bawah UMR bro gajinya. Kalau sales itu S1 harus S1 nggak sih? S1 sekarang sales? Iya, tergantung sih perusahaan apa. Iya, pastinya kalau besar S1 sih. Kalau perusahaan kayak misalkan apa ya perusahaan rokok, itu harus S1. Dulu sih aku pernah kerja di perusahaan rokok itu, punya pikiran gini, masa sih aku S1 ya kayak gitu. Iya.
aku S1 kerjanya kayak begini gitu. Tapi ya itu awal-awal kerja sih, awal-awal kerja. Tapi setelah melakukannya rutin, itu ya udah lepas aja. Emang kehidupan memang seperti harus ini kayak gini gitu loh. Tapi mau sampai kapan kan kita harus berbenah terus maju. Ya skill lah dari misalkan dari awal kerja kita nggak, misalkan tahan malu itu skill loh, skill tahan malu. Iya dulu aku awal lulus kuliah pegang S1, aku punya pengalaman waktu itu kan, punya pengalaman kerja. Kerjanya les bro, kerjanya les, malu. Untungnya aku nyales ada supirnya, untungnya. Ya. Jadi nggak sendirian gitu di lapangan. Ya itu kan karena perusahaan besar. Kalau perusahaan besar ada drivernya. Ada drivernya pasti. Tapi ya gitu, malu juga. Nah, tahan malu itu adalah skill menurutku. Nggak diajarin di sekolah. Ya lebih ke mental juga gitu. Ya intinya sih kalau selama masa sekolah ya, kan media sekarang udah banyak ya untuk belajar gitu loh. Jadi buat teman-teman yang masih di bangku sekolah mungkin ya banyak kan tutorial di YouTube, di platform manapun lah yang sesuai dengan passion kalian gitu loh. Tapi tetap lah pendidikan formal itu sampai detik ini itu tetap penting. Tetap penting. Maksudnya selama kamu pendidikan formal itu kan cuma teori. Kalau misalnya kamu di tempat yang minim praktek ya udah kamu belajar sendiri kan, sumbernya ada banyak gitu loh. Belajar sendiri. Dan banyak juga materi-materi yang pastinya nggak diajarin di sekolah. Tapi kalau praktek bisa nggak sih? Maksudnya? Kayak misalkan kita belajar di sekolah gitu. Misalkan kita masih SMP nih. Masih anggap aja kita udah SMA gitu. Udah SMA, pendidikan SMA terus teori doang. Terus kita mau misalkan kalau kita mau praktek. Apa tuh? Kalau misalkan praktek untuk kerjaan, apa kira-kira? Ya tergantung passionnya dia. Kalau dia hobi misal dia di sekolah masih belum penjurusan lah ya di SMP. Tapi anak SMP sekarang maksudnya di sini kepikiran nggak sih? Iya. Soalnya kan ada tuh yang kayak misalkan siapa sih yang, maksudku tuh kepikiran nggak sih buat kedepannya dia bakal jadi apa gitu loh? Iya. Jadi kayak dari kecil sudah punya visi gitu. Iya gitu. Mau kemana gitu. Jadi follow the path. Ya itulah buat kalian yang punya visi aja ya kalau punya visi. Iya koreksi buat kalian yang punya visi. Yang punya visi ya kalau bisa sih harus punya visi ya ke depannya supaya. Tapi kalau kalian, tapi tujuannya sebenarnya ya, tujuannya kalian sebenarnya apa sih? Pengen kaya, pengen hidup banyak atau apa? Iya. Kan banyak kan faktor di belakang itu. Kalau kalian pengen kaya, jualan bro, bisnis, jualan. Mau gimana? Kalian mau jualan produk kalian sendiri, produk orang lain, jasa orang lain, jasa kalian, atau produk dan jasa orang lain? Iya, menjualkan, jualan. Kalau kalian pengen kaya. Jadi itu semua juga harus ada basic skill komunikasi pasti ya, skill komunikasi. Kalau nggak bisa komunikasi nggak bisa jualan. Soalnya sekarang kan kayak gitu loh, Fis. Apa itu namanya? Kayak anak-anak sekarang tuh kayak dituntut kaya instan gitu loh. Iya, karena medsos juga sih. Iya, medsos sih. Ada yang sekarang anak-anak muda yang sudah kaya gitu. Ngomongnya ngawur coy. Iya kan? Goblok gitu. Ya gitulah, itu fenomena sih. Nanti mungkin nanti misalkan kita sudah 10 tahun, 15 tahun ke depan ngelihat kayak gitu tuh pasti ketawa sih. Iya. Fase ya. Fase dalam hidupnya memang sendiri. Sih kalau misalkan nggak pernah pegang uang besar terus tiba-tiba kita punya tebel banget di rekening tuh emang kayak semuanya mau dibeli coy. Iya. Ya mulutmu tak beli kayak gitu. Egonya langsung makin membesar. Pride dalam dirinya tuh luar biasa. Tapi kalau ngomongin pendidikan ya, yang kasus laptop buat pendidikan kemarin gimana ya kelanjutannya?